Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aziza dengan NIM H04120207. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya, yaitu yang saya sajikan bentuk infeksi dari cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Langsung saja, adapun pendahuluan dan hal yang melatar belakangi yaitu di mana Indonesia merupakan negara dengan beriklim tropis yang punya iklim panas tetapi juga lembab, merupakan kawasan endemik berbagai penyakit parasit pada manusia. Infeksi cacing usus merupakan masalah kesehatan yang paling sering dijumpai di Indonesia. Angka kejadian infeksi dari cacing ini tinggi dan tidak terlepas dari keadaan Indonesia memiliki iklim dengan kelembapan udara yang tinggi serta tanah yang subur yang merupakan lingkungan optimal bagi kehidupan cacing. Nah, merupakan cacing yang paling sering menginfeksi manusia, di mana tempat berkembang biak dari nematoda adalah usus dan juga hewan. Enterobius vermicularis dikenal masyarakat dengan nama cacing kremi, di mana di Indonesia infeksi dari cacing kremi ini paling tinggi angka penyebarannya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya menjaga kebersihan diri seperti mengenakan alas kaki ketika pergi ke rumah, jarang cuci tangan sesudah dan sebelum makan, kebiasaan jajan sembarangan, bermain pasir, dan faktor lingkungan yang kurang bersih seperti sanitasi. Adapun yang menjadi tujuan masalah yaitu untuk mengetahui apa itu cacing kremi, mengatasi kulitnya, morfologi, gejala klinis, diagnosis, serta pencegahan dan juga pengobatan dari infeksi cacing Enterobius vermicularis. Selanjutnya, yaitu bab 2 pembahasan di mana penyakit cacing atau enterobiasis disebabkan oleh parasit Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis, di mana merupakan parasit cacing yang paling luas penyebarannya di seluruh dunia, terutama pada negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, enterobiasis ini banyak ditemukan pada anak-anak karena kurangnya menjaga kebersihan dan kesehatan seperti kebiasaan mencuci tangan. Namun penyakit enterobiasis ini juga bisa dialami oleh orang dewasa. Infeksi cacing enterobiasis ini adalah infeksi, namun pada umumnya infeksi ini sering terjadi pada anak-anak dengan rentan umur itu di bawah 10 tahun. Kemudian siklus hidup mana cacing ini ada di tubuh menuju anus untuk bertelur. Kemudian dari anus, telur cacing akan masuk kembali ke mulut apabila orang tersebut tidak mencuci tangan setelah menyentuh area anus dan langsung makan. Kemudian setelah masuk ke mulut, akan bergerak menuju ke usus halus dan menetas di sana sehingga menjadi larva. Kemudian larva cacing kremi ini akan terus berkembang di usus halus dan saat sudah dewasa akan bergerak menuju ke bagian sesum di usus besar menetap di sana. Cacing kremi betina yang sudah dewasa dan bisa bertelur akan bergerak ke area anus saat malam hari dan meneteskan telurnya. Dalam waktu 4-6 jam setelah dikeluarkan dari tubuh cacing kremi dewasa, maka telur cacing sudah dapat menginfeksi dan siklus hidupnya pun akan kembali berulang apabila orang tersebut tidak kunjung menjaga kebersihan dirinya. Dan waktu yang dibutuhkan cacing kremi untuk berkembang biak dari telur menjadi cacing dewasa adalah 30 hari atau 1 bulan. Sementara itu, masa hidup cacing kremi dewasa adalah 2 bulan. Kemudian morfologi dari cacing Enterobius vermicularis. Cacing ini bentuk oval asimetris dengan salah satu sisinya datar, panjangnya 50-60 mikron, dan lebarnya 20-32 mikron.
memiliki dua lapis dinding yang tipis dan juga transparan atau bening. Lapisan luar merupakan lapisan albumin dan lapisan dalam itu merupakan lapisan lemak. Ada sekitar 5.000 sampai 17.000 telur yang dikeluarkan oleh induk cacing betina. Lapisan telur yang paling adalah lapisan albumin yang akan membuat telur itu melekat satu sama lain. Telur cacing tidak didapatkan dari tinja anal swab karena cacing dewasa yang membuat telurnya keluar anus dan diletakkan di daerah perineal. Telur akan matang dalam waktu 6 jam setelah dikeluarkan oleh cacing betina dewasa. Nah, adapun gejala klinis, infeksi cacing kremi seringkali tidak menimbulkan gejala, namun gejala yang dapat muncul jika cacing ini tumbuh di dalam usus dan sudah dalam keadaan yang banyak, gejala yang ada itu dapat berupa gatal di bagian anus atau vagina, terutama pada malam hari. Kemudian sakit perut atau diare, nafsu makan juga akan berkurang sehingga berat badan turun, kemudian diare dan kemerahan atau luka di sekitar anus karena terlalu sering digaruk. Kemudian diagnosis. Nah, diagnosa dibuat dengan menemukan telur dan cacing dewasa di mana telur cacing dapat diambil dengan mudah dengan alat anal swab yang ditempelkan di sekitar anus pada waktu pagi hari sebelum buang air besar dan juga mencuci bokong atau pantat. Nah, anal swab adalah suatu alat dan batang gelas atau spatel lidah yang ada pada ujungnya adhesive tape. Bila tape ditempelkan di daerah sekitar anus, maka telur cacing akan menempel pada dekatnya. Kemudian adhesive tape diletakkan pada kaca dibubuhi di sedikit toluol untuk pemeriksaan mikroskopis. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan 3 hari secara berturut-turut. Kemudian jika Anda memiliki salah satu gejala klinis dari infeksi ini, segeralah untuk konsultasikan dengan dokter. Adapun pencegahan dan pengobatan dari cacing ini, di mana infeksi sedang terjadi pada masyarakat rural yang miskin, di mana fasilitas sanitasi itu tidak ada atau kurang baik. Dapat terjadi infeksi pada mereka melalui telur dari tanah ke mulut. Telur tidak dapat bertahan dalam suasana kering atau dingin. Untuk mencegah hal ini, perlu diperhatikan hal berikut, yaitu hindari sayuran yang belum cuci bersih, gunakan jamban yang bersih, dan tingkatkan kebersihan individu. Ada benda pirantel remote tidak akan telurnya, sehingga setelah 2 minggu cacing yang menetas harus diobati. Untuk obat pilihan kedua yaitu ada piperasin, di mana seluruh anggota keluarga dalam satu rumah harus meminum obat tersebut karena infeksi ulang bisa menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Untuk mengurangi rasa gatal, bisa dioleskan krim atau salep anti gatal ke daerah anus sebanyak 2-3 kali sehari. Meskipun telah diobati, sering terjadi infeksi ulang karena telur yang masih hidup selama seminggu setelah pengobatan. Pakaian, spray, dan mainan sebaiknya sering dicuci untuk memusnahkan telur cacing yang tersisa. Next. Adapun hasil dari review artikel, yaitu di mana saya menggunakan 4 jurnal dan 1 karya tulis ilmiah. Di mana dari hasil review artikel yang saya lakukan dari kelima artikel mengenai infeksi cacing Enterobius vermicularis, dikatakan bahwa infeksi cacing ini umumnya menyerang pada anak-anak di bawah usia 10 tahun atau usia sekolah dasar. Orang di mana infeksi cacing ini. Berdasarkan data epidemiologi, anak dengan tempat tinggal dan sanitasi yang buruk, serta higienitas yang rendah mempunyai risiko terinfeksi yang lebih tinggi. Pendidikan higienitas yang rendah juga mendukung tingginya infeksi tersebut. Tumpukan sampah dan penyediaan makanan jajanan di lingkungan sekolah juga menjelaskan tingginya prevalensi dari infeksi cacing. Faktor terpenting dalam penyebaran cacing ini adalah kontaminasi tanah dan tinja yang mengandung telur cacing. Telur cacing akan berkembang biak pada tanah liat, lembab, dan juga teduh. Oleh karena itu, resiko anak terkena infeksi lebih meningkat, terutama anak yang memiliki kebiasaan bermain di tanah dan jarang mencuci tangan.
pada penelitian itu menunjukkan infeksi ringan terhadap anak-anak. Infeksi ringan biasanya tidak memberikan gejala klinis atau sama sekali tanpa. Infeksi sedang menunjukkan gejala gatal di sekitar anus, diare, muntah, sakit kepala, penurunan berat badan, dan anemia. Pada infeksi berat, terutama pada anak, cacing tersebar di sekitar kolon dan juga rektum. Dapat menunjukkan gejala seperti disentri, berat badan turun, dan menggaruk anus. Infeksi cacing ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti status gizi, personal higien, tindakan sosial ekonomi, sanitasi lingkungan, dan kebersihan rumah. Tanah lama dan sedikit basah, kemungkinan telur dapat tumbuh dengan baik. Kurangnya kebiasaan cuci tangan sebelum makan bisa dibuat dengan menemukan telur cacing dewasa, dan telur cacing dapat diambil dengan mudah dengan alat anal swab. Selanjutnya, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pribadi, dapat menjaga kebersihan anak dengan melakukan tindakan berikut: memotong kuku yang sudah panjang dan kotor, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjauhkan makanan dari debu, mencuci bersih dan rutin, mengganti pakaian serta makan makanan jajan sembarangan, dan jaga kebersihan sanitasi. Selanjutnya, dari materi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa infeksi ini menyerang pada anak-anak di bawah usia dari 10 tahun, di mana yaitu karena kurangnya pendidikan higienitas, kurangnya higienitas seperti jajan sembarangan, sanitasi yang buruk. Karena itu resiko terkena dari infeksi cacing ini lebih meningkat, terutama pada anak-anak yang memiliki kebiasaan bermain di tanah dan jarang mencuci tangan. Selanjutnya, selanjutnya uh, berikut ini saya lampirkan beberapa daftar pustaka jurnal yang menjadi acuan saya, dan saya lampirkan beberapa jurnal, yaitu 4 jurnal dan 1 karya tulis ilmiah. Mungkin itu saja presentasi dari review artikel saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.